Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas 4 poin yang ada dalam materi ekonomi makro Islam, meliputi kebijakan fiskal konvensional, mazhab mainstream, model analisis ISLM, perspektif Islam, dan pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Materi pertama yaitu kebijakan fiskal konvensional. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Sedangkan dalam prinsip Islam, tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah. Adapun manfaat kebijakan fiskal, yang pertama dapat menumbuhkan kondisi ekonomi yang lebih baik, yang kedua pengalokasian sumber daya yang lebih efektif dan tepat sasaran, yang ketiga menstabilkan kondisi ekonomi negara jangka pendek, yang keempat pemerintah mampu melakukan pengembangan pada pembangunan jangka panjang. Sumber penerimaan negara. Yang pertama, penerimaan dari pajak. Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada pemerintah tanpa harus mendapatkan imbalan secara langsung dari negara, serta pemerintah berhak memaksa pajak dibayar walaupun harus mempidanakan. Beberapa jenis pajak seperti PPH atau disebut pajak penghasilan, PPB atau pajak bumi dan bangunan, PPN atau pajak pertambahan nilai, PPBM atau pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bea dan cukai. Bea adalah pajak yang dikenakan atas negara, yaitu pajak ekspor, bea transit seperti kapal yang hanya sekedar singgah. Sedangkan cukai adalah pajak yang dikenakan khusus yang peredarannya perlu dikontrol seperti rokok dan alkohol. Yang kedua, penerimaan dari non-pajak. Penerimaan dari non-pajak yaitu BUMN, BLU, pengelolaan sumber daya alam, dan penjualan saham. BUMN atau badan usaha milik negara, contohnya Pertamina, PLN, dan Telkomsel. BLU atau badan layanan umum, contohnya pembayaran layanan seperti kampus, rumah sakit, dan lainnya. Dan sumber daya alam, contohnya tambang, serta penjualan saham, contohnya hibah atau sumbangan secara cuma-cuma. Adapun sumber penerimaan negara dalam Islam, yang pertama zakat. Zakat merupakan penerimaan dari pembayaran bercorak khusus yang dipungut dari harta seseorang yang harus dikumpulkan oleh negara dan dipergunakan untuk tujuan khusus, terutama sebagai corak jaminan sosial. Yang kedua, ganimah. Ganimah adalah hasil rampasan perang. Yang ketiga, kharj, yaitu tarif bea cukai atas barang impor. Yang keempat, jizyah, yaitu penerimaan negara yang dibayarkan oleh warga non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer. Yang kelima, wakaf, yaitu pemberian dari seseorang muslim kepada negara untuk dimanfaatkan hasilnya dengan jumlah pokok yang tidak berkurang. Yang keenam, humus, yaitu pajak proporsional yang diambil dari barang temuan dan barang tambang yang besarnya sebanyak 20%. Yang ketujuh, amwal fathila, yaitu mengacu pada harta yang tidak memiliki ahli waris. Sumber pengeluaran negara, pertama, belanja pegawai, yaitu pengeluaran negara untuk keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri.
Yang kedua, belanja barang, yaitu pengeluaran negara untuk membeli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran negara untuk belanja pegawai dan non-pegawai pemerintah. Yang keempat, bunga dan cicilan utang, pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima, berbagai pengeluaran yang bersifat non-departemen. Materi yang kedua, mazhab mainstream, keseimbangan di pasar uang. Dalam perekonomian bunga, keseimbangan permintaan dan penawaran uang akan terjadi pada tingkat bunga tertentu. Ekonomi konvensional berpendapat bahwa interaksi permintaan dan penawaran uang akan senantiasa membawa suku bunga pada tingkat keseimbangan. Apabila suku bunga berada di atas tingkat keseimbangan, pasokan uang melebihi permintaan. Mekanisme penyesuaian berjalan karena pada tingkat bunga tersebut opportunity cost memegang uang menjadi terlalu tinggi. Keseimbangan dalam fungsi saving, investment, dan income. Keseimbangan di pasar barang terjadi ketika belanja agregat sama dengan produksi nasional. Belanja agregat terdiri dari komponen domestik, mencakup konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah, dan komponen asing berupa ekspor neto, yakni nilai ekspor dikurang nilai impor. Dalam perekonomian bunga, interaksi tabungan dan investasi merupakan interaksi permintaan dan penawaran modal dengan bunga sebagai harga. Tingkat bunga akan mengarah pada tingkat di mana terjadinya keseimbangan tabungan nasional dan investasi. Kenaikan pendapatan nasional akan meningkatkan nilai tabungan pada berbagai tingkat suku bunga. Akibatnya, terjadi kelebihan pasokan modal pada tingkat bunga yang berlaku. Uang dan perekonomian. Yang pertama, uang dalam konvensional. Uang dalam konvensional merupakan bentuk pembayaran yang diterima dalam transaksi melalui mata uang fisikal seperti uang tunas, uang kartal, dan uang logam. Uang dalam konvensional digunakan untuk membeli barang dan melakukan transaksi di hari-hari di sekitar kita. Kebanyakan transaksi di dunia hari ini masih dilakukan dengan menggunakan uang dalam konvensional, terutama untuk transaksi kecil dan menengah. Uang dalam konvensional memiliki beberapa kelebihan seperti akses universal, tidak tergantung pada internet, tidak tergantung pada daya listrik, tidak tergantung pada teknologi, konsisten dan stabilitas penggunaan umum. Yang kedua, uang dalam Islam. Uang dalam Islam adalah bentuk pembayaran yang diterima dalam transaksi melalui mata uang fisikal seperti uang tunas, uang kertas, dan uang logam. Uang dalam Islam digunakan untuk melaksanakan transaksi hari-hari di sekitar kita dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diutus oleh syariat Islam. Uang dalam Islam memiliki beberapa kelebihan seperti akses universal, tidak tergantung pada internet, tidak tergantung pada daya listrik, tidak tergantung pada teknologi, konsistensi dan stabilitas, penggunaan umum, permasalahan syariah, perwujudan uang digital. Materi yang ketiga, model analisa ISLM dalam perspektif Islam. Pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun pengertian kurva IS ialah hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar barang dan jasa. Pasar barang dan kurva IS dalam perspektif Islam. Pada sistem ekonomi Islam, bunga tidak diperlukan, sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang dalam sistem ekonomi konvensional. Hal ini karena sistem bunga dihapus dan digantikan dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Pasar uang dan kurva LM.
pasar uang yaitu tempat bertemunya antara permintaan atau kebutuhan masyarakat akan uang kartal dan giral dengan jumlah uang yaitu uang yang beredar. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga pendapatan yang muncul di pasar uang. Pasar uang dan kurva LM dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, permintaan uang dipengaruhi oleh dua motif. Yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi adalah alasan atau kebutuhan yang memungkinkan suatu transaksi untuk dilaksanakan. Motif transaksi dapat berupa kebutuhan fisikal seperti membeli makanan, minuman, dan perlengkapan sehari-hari atau kebutuhan ekonomi seperti investasi, usaha, dan pembiayaan pinjaman. Motif transaksi juga dapat berupa kebutuhan sosial seperti donasi dan bantuan bagi orang yang memerlukan bantuan. Yang kedua, motif berjaga-jaga adalah alasan untuk melakukan tindakan untuk menghindari atau mengurangi risiko. Motif berjaga-jaga dapat berupa risiko ekonomis seperti melakukan insuran atau investasi yang menghindari risiko tinggi atau melakukan strategi manajemen risiko yang meminimalkan risiko ekonomi. Permintaan uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan tingkat pendapatan, besarnya persediaan uang tunai atau berhubungan dengan tingkat pendapatan, frekuensi pengeluaran. Keseimbangan di pasar uang dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, konsep keseimbangan pasar uang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur aktivitas ekonomi. Beberapa prinsip utama dalam mencapai keseimbangan pasar uang dalam konteks ekonomi Islam melibatkan aspek-aspek sebagai berikut: haram dan halal, transparansi dan informasi, keadilan dan kesetaraan, pertanggungjawaban etis, serta zakat dan sedekah. Materi keempat yaitu pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Pengertian pembangunan ekonomi dalam konvensional. Pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang mensyaratkan bahwa kesejahteraan penduduk harus meningkat dan salah satu ukuran dari peningkatan kesejahteraan tersebut adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Kemudian pengertian dalam perspektif Islam menurut Hasanul Zaman adalah ilmu yang diaplikasikan petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia sehingga dapat menjalankan kewajiban pada tujuan pembangunan ekonomi konvensional. Yang pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok. Kedua, peningkatan standar hidup, tidak hanya peningkatan pendapatan, tetapi juga lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan material, juga untuk menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa. Yang ketiga, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial dengan membebaskan mereka dari sikap menghamba dan ketergantungan bukan hanya terhadap orang ataupun bangsa lain, tetapi juga terhadap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka. Tujuan pembangunan dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam memperkenalkan 4 tujuan utama yang berdasarkan pada maqasid syariah. Yang pertama, menjamin kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia. Yang ketiga, menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang. Serta yang keempat, menumbuhkan dan menjamin spiritualitas.